Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk semua sahabat subscriber dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta rizki yang barokah halal. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang masih banyak masalah mudah-mudahan cepat selesai. Salam santun dari Padepokan Lokajaya, dimana Padepokan ini wadah untuk santri-santri yang ingin belajar ilmu agama juga, ilmu pengobatan tradisional. Tapi kali ini kami mau membahas tentang Satrio Piningit. Ya, Satrio Piningit memang sudah dikatakan oleh banyak para sesepuh, para ahli spiritual, sumbernya memang dari ramalan Joyoboyo dan Wangsit Siliwangi. Nah, kali ini kami tim Padepokan Lokajaya yang sudah berulang kali mendatangi para sesepuh, para ahli spiritual, dan kami mendapatkan salah satu spiritual yang mempunyai jiwa atau kebatinan yang begitu bagus, begitu sempurna. Tapi kali ini kami tidak menyebutkan namanya dan lokasinya, karena itu pesan dari beliau untuk dirahasiakan. Ya, kali ini tentang sifat Satrio Piningit. Satrio Piningit itu orangnya memang sederhana sekali, tapi mempunyai sifat yang sangat dermawan dan welas asih kepada semua umat, semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu rela membantu manusia sesamanya, walaupun dirinya aja itu sebenarnya itu perlu bantuan, perlu pertolongan dari orang lain. Tetapi sang kinasih Satrio Piningit itu ikhlas, tulus membantu teman-temannya atau saudaranya yang memang lagi kesusahan. Sifat dermawan inilah yang diturunkan oleh Prabu Brawijaya. Brawijaya juga dikenal sebagai raja yang sangat dermawan, sehingga Satrio Piningit termasuk salah satu dari darah biru itu. Nah, sifat Satrio Piningit memang begitu kedermawanannya, begitu luas. Walaupun kadang temennya itu memanfaatkan, itu sebenarnya Satrio Piningit sudah tahu itu, bahwasanya itu temennya hanya memanfaatkan. Tetapi dengan sifat welas asihnya atau kasih sayangnya Satrio Piningit lebih besar daripada orang-orang yang niat jahat padanya, sehingga Satrio Piningit itu tidak memiliki rasa dendam, rasa benci. Karena Satrio Piningit itu memang ditakdirkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong umat, untuk menjadi Nusantara ini makmur. Terus perbincangan kami sama ahli spiritual yang mempunyai kebatinan yang begitu sempurna, beliau mengatakan untuk Satrio Piningit memang ada tandanya di sebelah sini ya, belakang sini. Itu sebagai salah satu tanda yang untuk susah dideteksi juga ya, karena Satrio Piningit selalu pakai baju juga, dan hidupnya itu lebih suka menyendiri. Satrio Piningit itu lebih suka menyendiri ya. Jadi karena penyendirian ini tuh Satrio Piningit lagi berpikir bagaimana caranya
bagaimana langkah pertama untuk membuktikan atau menjalankan tugas-tugas dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Satrio Piningit merenung, bertafakur, minta petunjuk sama Tuhan untuk bagaimana melangkah, bagaimana memulainya suatu tugas untuk menyatukan seluruh umat manusia di belantaran bumi ini. Sehingga Satrio Piningit lebih suka menyendiri. Itu bukan berarti Satrio Piningit itu diem tidur, itu tidak. Tapi Satrio Piningit itu lagi berpikir atau tafakur menghadap Sang Maha Esa, bertanya sama Tuhan, minta bimbingan sama Tuhan. Sifat-sifat Satrio Piningit inilah yang selalu kita tidak bisa menyontohnya, karena dalam jiwa Satrio Piningit itu tidak sama sekali memiliki rasa sifat dendam, benci sama orang. Yang ada itu adalah melihat sesamanya yang lagi kesusahan itu, Satrio Piningit itu pengen menolong. Sifat dermawannya inilah ya yang kadang dimanfaatkan oleh orang sehingga seakan-akan Satrio Piningit itu orang bodoh. Tapi ya Satrio Piningit itu sebenarnya tahu bahwasanya itu, oh ini mau niat jahat, oh ini hanya memanfaatkan. Tetapi kembali lagi Satrio Piningit itu memang untuk pendekatan dirinya, sifat pelas asihnya, sehingga Satrio Piningit itu tidak memiliki rasa benci dan rasa dendam. Nah, sosok-sosok pendamping Satrio Piningit juga selalu mengasih tahu bahwasanya ini orang jahat, ini orang baik. Dan Satrio Piningit ingin merubah hal-hal seperti itu menjadi lebih baik lagi. Itulah tugas Satrio Piningit ya. Lalu kami menanyakan kepada ahli spiritual itu yang memiliki kebatinan tentang wujud Satrio Piningit dan wujud alam nyata dan alam gaibnya itu memang sangat berbeda. Kalau kita lihat bertemu ini seperti ini, semuanya hadapan-hadapan, kalau orang awam itu nggak bakalan tahu kalau dia itu adalah sosok Satrio Piningit. Nah, tapi dia akan merasakan betapa auranya itu begitu besar. Itu, aura welas asihnya atau kasih sayangnya Satrio Piningit itu begitu besar ya, sehingga itu orang-orang itu merasa nyaman. Nah, itu. Tetapi kalau dilihat secara mata batin, Satrio Piningit itu penuh dengan cahaya yang di sebagian sini nih itu akan mengeluarkan cahaya. Terus kanan kiri sudah tahu penjaganya Satrio Piningit itu adalah dua sosok naga besar yang mana siap menerka. Ya, dua sosok naga itu memang ada di kanan kiri Satrio Piningit itu ya. Dan kami juga menanyakan tentang keberadaan Nabi Khidir. Ahli spiritual juga mengatakan Nabi Khidir adalah salah satu guru besar daripada Satrio Piningit itu. Maka dari itu Satrio Piningit juga memiliki mata batin yang begitu tajam, sehingga dia bisa membedakan mana Nabi Khidir yang asli dan para iblis yang mau menyesatkan juga ya, sehingga Satrio Piningit itu tidak mudah untuk dibohongi. Ya pas sesuai dengan ramalan Joyoboyo, Satrio Piningit itu
tidak bisa dibohongi, sehingga selalu ada yang mengasih tahu bahwasanya itu asli dan palsu, bohong dan dusta atau kebenaran. Ya, setelah itu kami juga menanyakan tentang tanda-tanda yang ada di tubuh Sateropeningit. Tentunya tidak jauh beda dengan yang sudah pernah saya bahas sebelumnya tentang tubuh Sateropeningit itu mempunyai tanda lahir sejak kecil. Itu ada yang tanda bisa melalui goib dan nyata. Yang nyata itu ada di sebelah kiri ya, pundak sebelah kiri itu semacam kayak toh, itu semacam kayak toh tuh. Tapi kalau dilihat dari sisi goib, toh itu ternyata mempunyai energi atau cahaya yang begitu terang, sehingga Sateropeningit itu kelihatannya kayak cahaya itu. Setelah itu tidak mudah untuk dibaca mukanya atau diingat mukanya, karena begitu besar ya pancaran sinarnya itu, sehingga itu sangat silau untuk dilihat oleh mata batin yang para ahli spiritual atau para ma'rifat. Jadi Sateropeningit itu mempunyai sifat welas asih atau kasih sayang, sangat dermawan, terus suka menyendiri, terus insya Allah ibadahnya juga sangat rajin. Karena menurut ahli spiritual yang saya temuin seperti itu. Dermawan dari ini kita juga harus tahu, dermawannya Sateropeningit itu membantu sesama manusia yang membutuhkan. Welas asihnya itu dia rela menolong, mengorbankan dirinya sendiri untuk kebaikan atau untuk menolong orang lain. Kasih sayangnya itu Sateropeningit itu begitu besar ya. Makanya kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena setiap tahun atau setiap abad Tuhan pasti mengirimkan salah satu manusia untuk menyeimbangkan dunia ini, termasuk salah satunya Sateropeningit atau si Ratu Adil atau Bocah Angon. Ya, mungkin pembahasannya cukup sekian dulu tentang sifat welas asih dermawan Sateropeningit. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun dari Padepokan Lokajaya. Monggo para sahabatku yang baik hati di subscribe ya channel kami. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disembuhkan ya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, yang lagi kesusahan mudah-mudahan segera ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.